What's good, blessed people, back again with your boy Hafiz di sini, masih di konten Correct Me If I'm Wrong. Sekarang gue bukan ngebahas tentang gangsteran, klub motor apalah itu, tapi gue sekarang mau ngebahas tentang masa depan yang akan kita hadapi, yang harus kita prepare. Karena pemerintah kita sepertinya kurang aware dengan masalah ini. Jadi yang lain masih sibuk dengan per 2024-an, sementara negara lain udah mempersiapkan hal-hal seperti ini nih. Nah, awal mulanya nih gue karena sering nonton podcastnya Pak Gita Wirjawan yang berjudul berjudul Endgame, dan dia sering banget ngebahas tentang artificial intelligence kepada tamu-tamunya yang hadir. Sampai pada suatu saat gue nonton pada bagian bersama Morisa Cokro. Nah, bagi lu semua yang nggak tahu tentang Morisa Cokro ini, dia adalah perempuan 26 tahun usianya, adalah satu-satunya wanita atau satu-satunya orang Indonesia yang kerja di Tesla sebagai autopilot software engineer. Jadi buat Tesla yang bisa nyetir mobilnya sendiri, autonomous drive segala macam, itu urusannya dia tuh sebagai autopilot software engineer-nya. Nah, di segmen akhir perbincangan antara Pak Gita Wirjawan dengan Morisa Cokro ini, Mbak Morisa Cokro ini, Pak Gita bertanya kepada Morisa Cokro tentang Neuralink dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, segmen itu atau part itu yang menjadi inspirasi gue untuk ngebahas tentang hal ini. Sebenarnya gue udah lama tahu tentang Neuralink segala macam, tapi gue mau sharing aja ke kalian, apaan sih itu Neuralink, biar kita bisa bersiap di masa depan. Nah, Neuralink itu adalah sebuah perusahaan neuroteknologi di Amerika yang didirikan oleh Elon Musk dan partner-partner lainnya dengan tujuan mengembangkan antar muka otak dan komputer transplantasi. Jadi neuroteknologi ini adalah teknologi apapun yang dipengaruhi oleh komputer secara mendasar terhadap orang-orang yang memahami otak dan berbagai aspek kesadaran, pemikiran, dan aktivitas tingkat tinggi di dalam otaknya sendiri. Jadi teknologi ini mencakup teknologi yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbaiki fungsi otak. Markas Neuralink sendiri ada di San Francisco gitu. Berdirinya Neuralink sendiri itu pada tahun 2016 dan pertama kali merilis laporan kepada khalayak umum pada Maret 2017. Sekitar 2018 gue udah denger sih ini sebenarnya tentang Neuralink ini. Jadi menurut Bloomberg, sejak didirikannya perusahaan ini telah merekrut beberapa ahli syaraf otak yang terkenal dari berbagai universitas pada Juli 2019. Nah, Neuralink telah menerima pendanaan sebesar $158 juta dan $100 juta itu berasal dari Elon Musk. Neuralink mengumumkan bahwa mereka sedang merancang perangkat mirip mesin jahit yang mampu menanamkan benang yang sangat tipis hingga lebar benangnya itu 4-6 mikrometer, lo bayangin. 4-6 mikrometer. Jadi setipis apa tuh benang, ya kan? Nah, ke dalam otak. Jadi tuh benang akan dimasukin ke dalam otak lo. Dan Elon Musk sudah mendemonstrasikan sistem yang dia buat yang mampu membaca informasi dari tikus laboratorium melalui 1.500 elektrode serta mengantisipasi untuk memulai eksperimen dengan manusia pada tahun 2020. Nah, berbicara di podcast Artificial Intelligence dengan Lex Fridman, Elon Musk ditanya nih, apa yang menurutnya menjadi dampak paling menarik yang ia ramalkan untuk perusahaannya Neuralink. Kata Elon Musk, jadi Neuralink saya pikir awalnya akan menyelesaikan banyak penyakit yang berhubungan dengan otak. Neural shunt that restores somebody who's a quadriplegic to full functionality. Like they can walk around, be normal. Jadi bisa apa aja, autisme, skizofrenia, demensia, untuk semua orang pada titik-titik tertentu. Misalnya orang tua nggak lagi nginget nama anak-anaknya nih, udah pada pikun lah. Elon Musk sebelumnya juga mengatakan bahwa teknologi itu dapat digunakan untuk mengobati kondisi neurologis seperti Alzheimer dan Parkinson. Dia juga mengatakan kepada Fridman bahwa itu dapat digunakan untuk memecahkan kerusakan kritis pada otak atau sumsum tulang belakang. Jadi dengan dimasukinnya chip ke dalam kepala lo, itu bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut. Alzheimer, demensia, Parkinson,
pikun, segala macem deh pokoknya. Namun kata Elon Musk pada awalnya, tujuan dari chip Neuralink ini adalah dalam mengobati gangguan dan penyakit otak pada manusia. Chip ini diharapkan menciptakan simbiosis antara manusia dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk menggabungkan kesadaran manusia dengan kecerdasan buatan. Kata Elon Musk, Neuralink dimaksudkan untuk mengatasi risiko eksistensial terkait kecerdasan super digital. Kami tidak akan bisa lebih pintar daripada komputer super digital. Jadi karena itu jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka, kata Elon Musk kayak gitu. Anjing. Jadi ini bukan konspirasi ya. Jadi ini memang udah ada risetnya dari tahun 2017 hingga sekarang nih tahun 2021. Dan lu pada di sini para penguasa di negeri ini masih sibuk dengan Pilpres 2024 dan isu-isu terkait radikalisme agama segala macam. Lu pengaboman sana sini, ya Allah. Yang lain udah kemana aja bos? Ini masih aduh, ini makanya gue share ke kalian. Nah, anyway, chip ini udah dites ke hewan. Jadi Elon Musk itu tahun lalu udah mengumumkan chip ini sudah pernah ditanam ke otak babi. Link demonstrated the device installation in a pig. The wildly anticipated demo showed that a living animal can function normally after having one implanted and then removed. Babi itu bernama Gertrude yang memiliki chip komputer seukuran koin. Jadi ada babi yang dimasukin chip di dalam kepalanya seukuran koin. Elon Musk meluncurkan 3 babi yang tidak terlalu kecil. Babi pertama tidak memiliki implan chip Neuralink. Babi kedua memiliki chip Neuralink yang telah ditanamkan di masa lalu. Dan babi ketiga bernama Gertrude yang saat ini memiliki prototipe perangkat tersebut. Kata Elon Musk, jika kita akan memberikan berbagai hal untuk manusia, maka babi adalah pilihan yang baik. Jika perangkat tahan lama pada babi, bertahan di sana selama 2 bulan dan menjadi kuat, maka itu pertanda baik perangkat itu kuat untuk diuji ke manusia. Nah, sebelum chip Neuralink diaplikasikan ke manusia, Elon Musk mencoba chip tersebut ke hewan lain melalui wawancara di aplikasi streaming audio Clubhouse nih. Kalau ya kalian pada tahu, Clubhouse yang kemarin banget baru booming, dan boomingnya itu karena Elon Musk juga. Nah, Elon Musk mengabarkan bahwa perusahaannya berhasil menanamkan implan pada seekor monyet. Berkat microchip buatan Neuralink, Elon Musk mengklaim monyet tersebut bisa memainkan game. Kata Elon Musk, kami memiliki seekor monyet dengan implan nirkabel beserta kabel kecil di tengkorak kepalanya yang dapat bermain video game menggunakan pikirannya. Monyet aja bisa main game gara-gara. Gimana tuh? Gokil ini. Nah, monyet tersebut bernama Pager. Ini pertama kali diajari bermain video game dengan menggunakan joystick. Nah, selama proses ini, perangkat Neuralink mencatat informasi tentang neuron mana yang dipakai si monyet untuk mengontrol gerakan dan mana yang dipakai untuk menembak. Jadi gamenya itu mungkin kayak tembak-tembakan ya. Demo showed us a far more advanced brain-computer interface. A brain literally interfacing with a computer game in real time. Nah, ketika joystick tidak disambungkan, Pager si monyet bisa mengontrol permainan hanya berbekal otaknya. Gokil. Jadi lu ibaratnya lu main PS, stick PS lu taruh, lu pakai otak lu jalan sendiri tuh PS-nya. Nah, hal tersebut juga menuai kritik dari beberapa pecinta hewan atau organisasi pecinta hewan. Jadi katanya eksperimen yang dilakukan Elon Musk dan Neuralink ini menuai kritikan dari organisasi hak binatang yang berpusat di Amerika Serikat. People for the Ethical Treatment of Animals atau PETA singkatannya. Cathy Guillermo sebagai wakil presiden senior dari Departemen Investigasi Laboratorium di PETA Amerika Serikat menyoroti eksperimen tersebut. Bagi Guillermo, apabila Musk atau Elon Musk menghargai hewan, ia tidak akan menyarankan monyet diikat di kursi dengan perangkat logam ditanamkan di tengkoraknya dan dipaksa untuk menonton video game sepanjang hari. Namun Elon Musk membantah, dia bersikeras bahwa primata yang dijadikan subjek uji coba Neuralink tidak terganggu dalam implan yang ditanamkan pada tengkorak kepalanya tersebut. Nah, good newsnya, gue nggak tahu sih ini good news atau bad news ya, tapi lo bisa simpulin sendiri. Dilansir dari CNBC Indonesia,
merespon tweet dari Hamun, Elon Musk menyatakan jika siap menguji coba menanam chip komputer mulai tahun ini. Neuralink bekerja sangat keras untuk melakukan implan dengan aman dan melakukan komunikasi dengan FDA, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat. Kalau di sini BPOM mungkin ya. Jika semua berjalan lancar, kita mungkin bisa uji coba pada manusia pada akhir tahun ini. Itu tweetnya kapan tuh? Februari 2021. Ini bisa jadi si siapa tadi tuh Hamun ini orang pertama yang mau coba. Iya, buat jadiin percobaan mungkin ya. Apa deh. Lu mau? Enggak, gue juga. Tapi kalau sehat dan oke. Iya, kenapa enggak sih? Bener juga, tapi kita lihat di past tense nih, di masa lalu pernah ada surgery yang pernah terkenal banget pada tahun 1935, yaitu lobotomy surgery. Jadi lobotomy itu adalah tindakan pembedahan otak yang pertama kali dicetuskan oleh ahli syaraf asal Portugal nih, yang bernama Antonio Egas Moniz. Pembedahan ini ditunjukkan kepada pasien gangguan jiwa seperti skizofrenia. Jadi hampir sama prakteknya sama kayak Elon Musk tadi, depresi, gangguan bipolar, dan PTSD. Jadi prosedur ini kemudian dikembangkan oleh banyak ahli bedah saraf di seluruh dunia. Nah, praktik lobotomi pun udah marak dilakukan sejak 1935 hingga 1980-an. Jadi ini praktik yang mencetuskan itu dapat Nobel Prize untuk dia bisa menemukan surgery ini. Pembedahan ini ditujukan untuk membuat pasien gangguan jiwa supaya lebih tenang. Caranya dengan merusak atau memotong jaringan-jaringan otak dalam lobus prefrontalnya. Jadi otak lu dipotong jaringan-jaringan yang rusaknya tuh. Gue kalau ada masalah otak udah ngeri banget dah. Yang terletak di bagian depan kepala. Nah, praktik ini digunakan karena ilmuwan zaman dulu menganggap bahwa gangguan jiwa diduga disebabkan oleh emosi dan reaksi seseorang yang berlebihan. Oleh karena itu, mereka mengira dengan memotong jaringan-jaringan lobus prefrontal tersebut, otak mereka akan menghilangkan gejolak emosi dan reaksi pasien yang quote-unquote ODGJ lah. Dan pencetusnya itu mendapatkan Nobel Prize. Jadi Nobel itu nggak sembarangan orang cuy. Buset, untuk dapat Nobel di dunia ini nggak sembarangan orang. Jadi lu harus bener-bener yang nemuin apa nih, suatu hal yang bener-bener dibutuhin banget sama ini dunia nih. Berfungsi banget. Nah, tapi ironisnya Uni Soviet pertama kali melarang praktik lobotomi pada tahun 1950. Negara tersebut menyatakan metode tersebut tidak manusiawi dengan mengatakan bahwa lobotomi bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, emang katanya metode ini berhasil membuat pasien gangguan jiwa menjadi lebih tenang. Tapi tenang di sini adalah menjadi lumpuh baik secara mental ataupun fisik. Karena pasien yang menjalankan lobotomi akan berperilaku selayaknya mayat hidup. Nah, pasalnya dengan merusak lobus prefrontal tersebut, mereka kehilangan kemampuannya untuk bicara, berpikir, merasakan emosi, dan berkoordinasi. Ujung-ujungnya pasien malah harus menetap di rumah sakit jiwa seumur hidup karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti umumnya. Nah, bahkan tercatat ada juga pasien yang meninggal karena operasi lobotomi menyebabkan pendarahan pada otak yang hebat. Setelah dia mendapatkan Nobel Prize, at the end of the day, dia dilarang. Dan ternyata pada tahun 1960, itu adalah isu kemanusiaan terburuk sepanjang masa. Ini bisa menyembuhkan anxiety, mental illness. Kita lakukan semua itu. Ternyata di 1950, udah 1960, that was the worst thing humanity could ever. Gokil. Ya banyak banget yang jadi mayat hidupnya. Mau gimana? Soalnya nih katanya lobotomi itu dari mata gini, tengkorak, ditusuk ke dalam jarum. Saya masuk ke sini, nah tuh gue nggak tahu tuh apa tuh yang diputus-putusin tuh. Ya gue kan nggak tahu ya, namanya juga orang bukan kedokteran ya kan, bukan ahli syaraf, gue nggak ngerti tuh. Pokoknya kayak gitulah cara kerjanya. Nah, agar supaya tidak terulang lagi kasus lobotomi surgery yang akhirnya menjadi isu kemanusiaan yang paling buruk sepanjang masa, menurut Anna Wexler nih, asisten profesor di Departemen of Medical Ethics and Healthy Policy University of Pennsylvania, Neuralink belum menjelaskan dengan jelas tentang tujuan mereka untuk perangkat tersebut. Katanya dia ya, bukan katanya gue.
Katanya itu tuh ada Waxler tuh. Iya, jika penggunaan yang meluas menjadi mengaitkan manusia ke sebuah cloud atau sebuah sistem dan menggabungkan manusia dengan artificial intelligence, model ekonominya adalah menjual data kita, kata Dr. Susan Schneider, Direktur Pendiri Center for the Future Mind. Waduh, berat anjing. Jadi katanya dia nih, bukan kata gue. Gue nggak tahu apaan. Jadi data yang udah ada, yang udah dia dapat dari chip itu dari chip yang ditanam di otak kita bakal dia sell ke orang. Kalau menurut gue untuk ancaman dari Neuralink chip ini ya banyak banget sih pertanyaan, bukan ancaman sih, pertanyaan-pertanyaan dari beberapa ahli ya, termasuk gue bukan ahli tapi gue banyak banget pertanyaan nih tentang ini chip nih. Ini buat apa? Kalau untuk sekedar penyembuh dari skizofrenia atau demensia atau autisme dan yang lain-lain tuh, penyakit kelumpuhan, misalkan tangan lu nggak bisa gerak tiba-tiba dimasukin chip bisa gerak lagi. Untuk sebatas itu sih untuk sebatas medical gue oke lah. Tapi kalau untuk ngejual big data atau base data lu, ya menurut lo gimana? Seberapa penting sih data lu dijual? Iya penting banget lah. Lu suka apa, lu behavioral lu setiap hari kayak gimana, ya kan? Dan ancamannya itu ya menurut gue nih, dengan dimasukkan chipnya itu, si Elon Musk bisa mengontrol pikiran kita, mungkin gue nggak tahu, karena si Elon Musk mengatakan bahwa nantinya chip itu dapat diupload atau didownload informasinya antara otak manusia dan internet. Walaupun ini masih berupa klaim yang belum jelas ya dari Elon Musk, tapi jika benar itu terjadi, maka gak menutup kemungkinan otak kita bisa dikontrol oleh orang yang menyalahgunakannya. Misalkan kayak ada hacker atau penjahat cyber yang bisa menerobos sistem dari Neuralink dan kemudian mengontrol manusia yang terhubung dengan sistem Neuralink tersebut. Jadi ada hacker, gue ngehack lu anjing bangsat. Lu dihack sama orang. Iya, wah anjing. Nah ada lagi misalkan kalau chip itu rusak. Jadi kan chip itu kan buatan manusia ya. Benda buatan manusia itu berpotensi untuk rusak. Nah, apalagi jika chip tersebut udah ada lama nih di dalam otak lo, tiba-tiba rusak. Dan lo mau ngapain? Lo mau surgery ulang, tanam chip yang baru, apa gimana nih? Nah, ini belum ada penjelasannya dari perusahaan Neuralink tersebut. Tapi gue udah memikirkannya. Anjay, enggak dong. Itu kan pertanyaan gue doang, ya kan? Nah, yang ketiga ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Gita Wirjawan di podcastnya, dia sering banget mention manusia superior. Kayak gak menutup kemungkinan, kata beliau, bakal ada misalkan nanti gue mau duplicate LeBron James dong, yang staminanya kayak gitu, atau bahkan lebih, atau gue mau duplicate kayak Cristiano Ronaldo dong, yang badannya kayak gitu, atau bisa lebih mungkin karena ada chip tersebut yang nempel di otak lo. Atau sekarang manusia rata-rata IQ 110, 120, mungkin yang jenius 160. Mungkin di Olimpiade dengan ditanamin chip, IQ lu bisa jadi 1000. Kan gak menutup kemungkinan. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan orang awam kayak gue. Dengan dibantunya oleh artificial intelligence tentunya kan. Belum lagi kalau AI itu lebih berkuasa dari manusianya tersebut. Jadi artificial intelligence tersebut rencananya kan akan ditanam nih di otak lu melalui chip, ya kan, melalui benda chip gitu. Dari Neuralink yang akan terhubung dengan otak manusia. Nah bisa jadi AI yang awalnya membantu malah akan lebih mendominasi dan berakibat buruk bagi umat manusia. AI itu kan terus berkembang ya. Belajar terus. Jadi AI itu lebih mendominasi daripada manusianya sendiri. Manusia kan nggak cuman kognitif aja ya. Jadi dia punya emosional juga. Kalau AI-nya udah mendominasi, tiba-tiba emosional lu hilang, lu nggak punya emosi lagi, lu udah, ya ibaratnya lu sama aja kayak robot dong, men. Iya nggak sih? Gimana tuh? Waduh, itu sih udah menyeleweng dari etika kemanusiaan ya menurut gue. Nah, makanya sama seperti teknologi lainnya nih, chip implant ini juga disebut seperti pisau bermata dua. Sama kayak lu punya sosial media aja, lu
punya Instagram nih, kalau lu untuk ngeposting hal-hal yang positif, ya itu bakal jadi positif. Kalau lu untuk ngehujat orang, ya itu jadi negatif. Sama aja kayak gitu sih. Kalau lu punya komputer buat ngedit video, ya positif. Kalau untuk ngehack orang, dan orangnya itu yang udah ditanamin chip, ya gila. Nah, selain menawarkan kemudahan, ternyata pengguna chip implan tersebut juga mengancam privasi seseorang. Hal ini dikarenakan data di chip implan biasanya tidak dienkripsi, sehingga memudahkan pihak lain untuk mengambil data informasi di dalamnya. Informasi lu semuanya udah tahu tuh, dari ibu lu siapa, lu kebiasaan lu apa, lu hobi lu apa, lu lagi mikirin siapa, itu udah ketahuan tuh. Jadi lu udah nggak ada privacy lagi nih. Sebenarnya sekarang juga udah nggak ada privacy sih, karena udah banyak banget data yang bocor ya. Karena di gue juga banyak banget SMS yang ngawur, kadang-kadang judi online, padahal gue nggak pernah judi. Selain itu, chip implan yang sudah dilengkapi dengan pelacak disebut memberi keleluasan bagi pihak lain untuk mengetahui posisi pengguna. Jadi lu bisa dilacak, men. Bisa dilacak, kemungkinan bisa dilacak kalau disalahgunakan tadi. Karena balik lagi, teknologi itu kayak pisau bermata dua. Lu bisa melakukannya ke arah yang positif, bisa melakukannya ke arah yang negatif. Ya selama itu chip masih di area-area azas kemanusiaan, etika kemanusiaan yang benar sih, gue oke-oke aja untuk medikal misalkan. Tapi kalau untuk kontrol manusia, bisa aja lu dipencet off, lu shutdown tiba-tiba, dar. Anjay, kan kocak. Lu lagi nongkrong nih, di shutdown, ya gue nggak tahu, ya kan who knows, ya bisa aja, ya kan orang-orang yang kayak gitu kan iseng. Aduh, anjir ya, itu sih data-datanya itu sih yang gue jadi awareness buat gue. Tapi untuk lebih lengkapnya, lu bisa nonton podcastnya Pak Gita Wirjawan dengan berbagai macam narasumber yang berbeda tentunya ya. Tapi specifically untuk Neuralink ini, podcast bersama Murista Cokro tadi gitu. Jadi untuk kalian yang suka kontennya, silakan like, comment, subscribe. Yang nggak suka juga thumbs down juga, bodo amat. Tapi gue mau nanya, kalian setuju apa enggak kalau di otak kalian ditanamin chip? Ya gue mau sharing aja ke kalian kalau di masa depan tuh bakal ada teknologi kayak gini loh. Dan ini bukan konspirasi, ini emang udah ada penelitiannya. Mungkin nggak cuma Elon Musk aja yang ngelakuin penelitian chip ini, tapi ya yang paling growth perkembangannya untuk implan chip ini adalah Elon Musk. Karena dia terkenal juga, punya duit banyak, pinter, ya progresnya paling cepat ya Elon Musk. Jadi gue bahas tentang Neuralink ini. Oke, gue habis di sini. I'm signing out. Peace.